Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu cara menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah cara menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan meningkatkan ketaatan. Jadi dengan kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ dapat kita lakukan dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hidup kita di situ senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ bukti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang yang patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara di situ melaksanakan ibadah rutin. Istiqomah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di situ ibadah yang wajib kita harus utamakan terlebih dahulu. Kemudian setelah ibadah yang wajib, kita bisa tambah dengan ibadah yang sunnah-sunnah. Serta penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Artinya di situ penyucian jiwa kita, penyucian hati kita di sini merupakan bagian dari kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di situ menyukai orang yang menyucikan jiwa. Tapi di sini kita merasa paling suci tidak boleh. Seseorang yang merasa dirinya sudah suci di sini nantinya di situ akan dekat dengan kesombongan. Artinya di situ menyucikan jiwa kita di situ boleh dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi merasa suci di sini tidak boleh. Artinya sejatinya manusia harus selalu sadar, tidak pernah luput dari salah dan juga dosa. Makanya di situ
kita imbangkan atau tingkatkan istighfar kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Langkah utamanya meliputi sholat tepat waktu. Artinya di sini dengan kita meningkatkan ketaatan di sini dan mengutamakan hal-hal yang wajib terlebih dahulu, yaitu dengan sholat tepat pada waktunya. Memperbanyak zikir dan doa. Zikron katsira, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Dan kita jangan pernah meninggalkan doa. Doa di situ kita sepenuhnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di situ juga kita mengakui, menyadari sepenuhnya bahwa yang punya kuasa dan kendali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Quran serta bertaubat serta ikhlas dalam beramal agar hati senantiasa terhubung dengannya. Dengan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran di sini, kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu tetap menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Serta kita senantiasa bertaubat. Sejatinya manusia di situ tidak pernah lepas dari salah dan juga dosa, maka senantiasa selalu tingkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta ikhlas dalam beramal agar hati senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beramal di sini kita melakukan amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati akan menjadi tenang dan juga ringan. Berikut adalah cara-cara menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ajaran Islam. Yang pertama di sini menjalankan ibadah wajib dan sunnah, mendirikan sholat 5 waktu, terutama di sini jikalau sempatkan di situ, lebih utama di sini secara berjamaah maka sempatkan, dan menghidupkan sholat sunnah. Artinya di sini kita melaksanakan ibadah yang wajib terlebih dahulu, kemudian di situ kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah atau menambah ibadah-ibadah yang sunnah. Selanjutnya di situ cara menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 di sini meningkatkan zikir dan doa. Zikir di situ kita mengingat, menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Makanya di situ zikir bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain zikir di situ doa. Kita merasa mengakui sepenuhnya di situ meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari sepenuhnya yang punya kuasa di sini hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dengan kepasrahan kita dan kita merasa mengakui tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Cara menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca dan memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini firman Allah Subhanahu wa taala, membacanya dan mengamalkannya di sini akan mendapatkan pahala. Makanya di situ ketika kita membaca dan memahami Al-Qur'an, senantiasa kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan istighfar. Kita sepenuhnya mengakui, menyadari bahwa kita tidak pernah terlepas dari salah dan juga dosa. Makanya di situ kita senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya di sini, yang nomor 5, meningkatkan kualitas iman dan ihsan. Merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan yang memotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Itu namanya ihsan. Ihsan di situ ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah kita dan mengawasi ibadah kita. Artinya dengan kita menyadari hal semacam itu, makanya kita senantiasa berhati-hati setiap melakukan tindakan amal. Yang selanjutnya di situ cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di sini mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama di situ hukumnya wajib. Makanya di sini seorang mukmin di situ, seorang muslim di situ dan juga muslimat diwajibkan untuk menuntut ilmu. Supaya kita belajar tentang ilmu, khususnya di sini perihal tentang ilmu agama. Mempelajari ilmu agama untuk memahami cara ibadah yang benar dan mengenal Allah lebih dalam. Artinya di sini supaya amal kita diterima, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Cara menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya di sini, bersyukur dan sabar. Kalau misalkan kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya terhadap kita. Kalau kita ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Makanya kita senantiasa bersyukur supaya kita selalu ingat nikmat yang kita terima di situ sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa sudah menjaga istiqomah kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabar. Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan dan sabar dalam menghadapi cobaan merupakan cara untuk kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala di sini yang selanjutnya menjauhi maksiat. Artinya menghindari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian hati dan hubungan dengannya. Artinya di sini maksiat di situ larangan yang harus kita tinggalkan. Jangan pernah jauhi maksiat karena setiap perbuatan maksiat di situ mengandung dosa. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ketika kita menjauhi maksiat di situ, itulah cara kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya berakhlak mulia. Menunjukkan akhlak yang baik kepada sesama manusia sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala di situ merupakan akhlak yang baik yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sini yang merupakan akhlak mulia, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia juga kita bisa tunjukkan dengan sesama manusia. Perihal tentang menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidain ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Artinya di sini kita senantiasa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara di sini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi
wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.